Pas pertama datang aja kayak, apakah dia bidadari yang turun dari surga? Oh, itu kayak Kowe Junior. Enggak, tapi dia ternyata turun dari kijang kapsul waktu itu. Ya Allah, saya harus gimana? Ini bilang apa ke bapak saya? Mencintaimu takkan pernah ku sangsi, laut ku seberangi, gunung pun kan ku daki. Tak akan pernah mati cinta ini, oh Sulastri. Nah itu, biarkan dia lagi mengejar mimpinya, jangan ganggu dia. Siapa tahu jalannya dia, jalan kehidupannya dia di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murang Kali. Kali ini bintang tamunya temen gue. Dia presenter, aktor, motor-motoran juga. Konon katanya sih calon Bupati Sukabumi lah. Kita panggilkan Baim Wong. Salah. Si Baim salah. Nge si Baim. Oh nya. Omes. Halo konstituen. Ananda Omes. Damang. Aduh. Si Kasep. Halo calon-calon pemilih saya. belum. Anda belum ada itunya, belum ada fotonya, belum. Ini nih korban omongan Imam Darto. Semua Aduh. calon bupati. Mah cager Alhamdulillah pangestu atuh. Setiap bintang tamu yang bukan orang Sunda, gua tanya Murang Kali itu apa kira-kira? Aing mana mah pasti nyahonya sebagai orang Sunda. Murang Kali, da abdi ge masih Murang Kali. Dibanding saham. Murang Kali tapi kokolot begog. Begitu ngerti. Begitu ngerti, kajeun. Di sini translate ya. Tuh, enggak apa-apa tapi orang Sunda pasti seneng nontonnya. Betul. Mes. Siap. Jadi memang gue podcastnya itu Murang Kali, jadi memang gue bertanya mengenai Murang Kali, Murang Kali lu, zaman Murang Kali lu, zaman kecil lu, oke? Siap? Lu orang yang sensitif. Gini, lu orang yang ingat atau yang pelupa? Karena banyak di sini bintang tamu yang lupa, yang inget. Hah? Masa sih? Gitu? Ingat? Jamin. Oke, ingatnya. Sok. Terus kenapa tuh waktu zaman Murang Kali lu selalu ditungguin sama nyokap lu di balik jendela kelas? Nah itu dia. Gua itu anak yang sangat manja, posesif. Tapi di depannya nggak ada manis dong. Kalau manis manja kan, grup dong, Ine Cynthia. Oh, Ine Cynthia. Berarti lagu nantinya? Pohon. Itulah pokoknya. Tapi waktu kecil saya emang biasa ditemenin sama ibu. Jadi kan kalau zaman sekolah SD itu jendelanya tuh kan agak atas, terus pakai kawat-kawatan. Ya, kawat-kawat. Ya kan. Jadi kalau ibaratnya kayaknya ada badai itu kita semua bukan masuk angin lagi ya, tapi kayaknya udah dai kayaknya gitu ya. Karena ada kaca. Badai gitu. Nah, jadi si ibu teh kelihatan. Jadi kepala, mata doang, rambut. Saya bisa tahu ibu saya. Itu rambut ibu saya. Rambut ibu saya. Karena banyak mungkin orang yang belum tahu. Kenapa? Karena saya biasa besar dengan apa ya? Sesuatu yang mungkin berbeda bagi orang lain. Ibu saya albino. Oh, jadi bule. Kuning ya? Kuning literalnya kumaha. Albino gitu. Gitu. Jadi saya tahu. Tinggal lihat rambutnya aja udah beda. Gitu. Jadi bukan di ya, di semir. Di pikok. Di pikok. Iya zaman Murang Kali ini di pikok. Saya masih mending di semir. Nah, sekarang apaan di pikok katanya? Jadi emang rambutnya kuning, jadi saya udah tahu ngelihat dari rambutnya aja. Dan saya... Kela, nyebut ibu naon? Ibu. Wah, ibu ya. Ibu, nah ada ibu saya itu dari kelas 1 SD sampai lulus. Semanja itu kah? Semanja Kalau misalnya nyokap lu nggak ada, ibu lu nggak ada? Nangis. Serius lu? Pasti nangis. SD? SD. Kalau TK mah oke, euy. SD. Nah, sorry mah SD, aing cerik oge mana mah. Serius. Sampai SD kelas 6, tanya aja ibu saya. Pasti nemenin terus. Tapi kalau yang udah makin besar ya nggak selalu harus ada kelihatan. Oh iya, jadi si ibu nongkrong di sama ibu-ibu sama preman-preman gitu ya? Enggak, ibu saya nongkrong sama preman. Sama preman. Preman-preman di Sukabumi. Kamarana tukang. Iya we. Itu nambah tato. Godmother ya, Godmother, bukan Godmother. Godfather. Oke. Benar. Siap. Oke. Jadi gitu. Enggak, maksud gue gini, pertanyaannya adalah semanja apakah Omes itu waktu Murang Kali itu? Ke ibu parah, padahal gua bukan bungsu. Nah itu gua baru nanya, lu tuh bungsu? Ya, bukan. Berapa bersaudara? Sebetulnya 4 bersaudara. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal 1 kakak. Okay. Jadi saya pengais bungsu. Oh. Gitu. Tapi kalau ditanya... Jadi paling gede atuh? Salah. Kedua. Ya. Tapi cowok paling gede. Ya. Tapi paling manja, paling tukang nangis. Tuh bisa gelut, diajak gelut, ibu Siana, gitu, manja banget parah. Tapi memangnya kebanyakan kalau menurut gua pengais bungsu itu memang
biasanya lebih bungsu daripada Ya. bungsu. Gue bungsu. Bungsu. Almarhumah Tenita, Ya. Pangais bungsu. Nah, Oh, manja pisan. kan gitu. Itu bukan kutukan ya. Kalau kita suka baca nih sekarang suka viral, itu namanya ciri khas anak kedua. Ya, selalu beda. Karena ini ya, mungkin ada Yang psikisnya, tiba-tiba ada si bungsu gitu kan. Tadinya gua bungsu. Iya. Anak kedua itu kan katanya selalu beda antara hancur banget kalau enggak oke banget. Nah, begitu. Kalau saya waktu itu Anda kayak di persimpangan kali ya? saya sih sekarang sudah mulai menuju ke oke banget lah kayaknya. Dulu memang dari hancur banget, tapi saya di persimpangan Pak aku kia-kia wae gitu dalam kehidupan gitu kan. Iya. Gitu. Oke, siap, Mas. Buka loker. Murang kalinya Kang Omes Kok kertas? hanya sek tinggali heula we lah. Baca naon. Tadinya. Aing deg-degan gelo. Hai Omes, nanti pulang sekolah aku tunggu depan gerbang ya makan bakso di Lapang Merdeka. Apa ini? Nya surat cinta merenya ka aya hati-hati gitunya. Bener. Cenah mana dari SD teh udah selalu ngasih surat cinta sampai ketahuan bu guru ke cewek. Gelo murang kali mah bongkar semua ya. Edan. Jadi lu tuh manja. Tapi kalau ke cewek berani lu. Berani. Menulis surat cinta. Berani. Surat cinta nanti siga naon, Yos? Enggak bahasana teh masih inget tuh mana? Masih. Kumaha coba? Masih inget. Misalnya Nora, misalnya ya. Misalnya Nggak usah Neni. Oh, tahu langsung. istri saya juga tahu Ya, orangnya jadi udah aman. Sarah. Oke. Jadi dia anak SD. Waktu itu saya kelas 4. Dia pindah dari Bandung ke Sukabumi. Ke Sukabumi. Edan. Oh, anak Bandung. Anak Bandoeng teh nya. Bandoeng ke kampung. Ke kampung Sukabumi. Wah, Pas ngeliat teh. edan. Pas pertama datang aja kayak apakah dia bidadari yang turun dari surga? Oh, itu kayak Kowe Junior Enggak, kali tapi dia ternyata turun dari Kijang Kapsul waktu itu. Bapaknya kaya. Kijang Kapsul. Oke, Kijang Kapsul ternyata bukan ya, dari betul. surga ternyata aja. Oke, Nah, siap. ini ada cewek baru pindahan dari Bandung ke Sukabumi. Terus dari awal emang gelis gitu. Terus saya tuh, edun bogoh gitu. Sorry, memang gelis atau karena di Bandung glowing? Gelis. Hah? Pasti Kang Arman juga pernah ketemu. Cika tuh mana Instagram? Nah, dia MC juga di Bandung. Oh. Dia penyiar radio di Bandung, dia Oke. jadi MC Oke. juga banyak. Terus dulu juga jadi penyiar berita di Bandung gitu-gitu lah. nya. Jadi jaminan kan gitu kan. Selera saya. Pakai dibahas ya kan. Edun. Terus saya datang. Edun cantik. Heeh. Terus saya sebangku nih saya sebut juga nih namanya Seno. Temen saya sebangku si Seno. Dia si Sarah sebangku sama temennya namanya Ria. Kenapa saya ingat? Karena ini kejadian paling memalukan dalam hidup saya ketika saya baru beger alias akil balik. Akil balik lah. Saya nulis surat. Sarah, dari pertama aku ngelihat kamu, aku tahu kamu cinta pertamaku. Aku merasa kamu adalah masa depanku. Kalau sampai kita menikah, aku sangat menginginkannya. Menikah segala. Budak SD kan. Terus menggelo, emang goblok. Nah terus nulis, terus saya ini kan lipat. Terus lagi pelajaran si Seno. Pelajaran komputer, saya masih ingat. Pak Hendi gurunya. Saya ingat pisan Kang. Bener kan? Si Seno, sudah kasih sekarang. Jangan anjrit, lagi di tengah pelajaran. Udah, sini, kasih ke gua. Ke si Seno. Oke, bismillah. Si Seno ngelipet. Si Seno tuh memang anak bandel. Oh. Musuhnya si Ria, temen yang sebangkunya si Sarah. Si Seno, Ria. Nah, gandeng ini lagi belajar. Surat. Gak mau. Udah. Si Seno maksa. Ini surat dari si Omes buat si Sarah. Panggilan waktu SD saya bukan Omes by the way. Nanda. Bukan. Ben Hur. Nah, aku tahu. Belanda Hurik. Jadi bule. Hurik tuh ini Ben apa? Hur. Burik. Jadi kalau digini hitam, tapi kok loh bukan cakaran tapi motif zebra. Emang motif zebra itu, itu hurik. Nah, si Ben Hur. Si Ben Hur. Apa nggak mau lagi pelajaran? Nggak mau. Ini. Si Ria ngambil suratnya, terus di tengah pelajaran komputer, Pak Hendi. Nangtung. Berdiri. Pak, Omes ngasih surat buat Sarah. Semua mata tertuju kepada Ria yang sedang berteriak dan kemudian sepersekian detik semua mata tertuju kepada saya. Ke lu, ke Ben Hur. Si Ben Hur ngasih surat buat Sarah. Cek. Di situ saya merasa, apakah ini kiamat sugro?
Tadi bidadari turun dari surga ya. Ini kok jadi Anjing, kiamat. Kiamat ya, Pak. Aing beak anjing, era. Udah diam kan. Diangkat suratnya. Pak Hendy itu saya masih ingat. Pak Hendy galak tuh. Orangnya yang baik. Oh, baik. Orangnya Bukan yang baik, galak kalem. ya. Enggak galak. Tapi iseng. Apa itu? Surat, Pak. Baca. Sekelas, Kang. Baca. Kurang Titah macam mana? Ente, Pak Hendy diambil suratnya. Oh, oke. Diambil suratnya. Gua udah begini, udah pengen nangis. Ya Allah, aing era ya ampun Gusti. Untuk Sarah. Sekelas. Ketika aku pertama kali melihatmu, aku merasakan mula jodohku. Gitu. Tapi cuma setengah. Udah. Nggak usah kayak begini. Udah ribut soalnya. Oh, ribut. Cie. Saya 2 minggu. Di sekolah. Sekolah. Oh, sekolah. Tapi diam di kelas. Mau pipis saya tahan. Istirahat selama saya dari diam pagi sampai keluar. Pokoknya saya datang, cek, diam. Cie. Diam. Istirahat, ayo istirahat. Soalnya lu mah bukan kayak si Seno. Bukan anak bandel. Anak bandel cuek nya. Cuma diam aja, Kang. Oh. Pulang sekolah tuh nungguin teman-teman bubar, baru pulang. Gitu. 2 minggu. 2 minggu. Ai si Sarahnya gimana? Sarahnya kayaknya ilfil dan najis ya kepada saya. Kayak, sampai sekarang. Itu dia fakta. Istri saya juga tahu. Akhirnya saya bisa memacari Sarah ketika SMP. Oh, emang SMP? Saya SMP. Oh, bobogohan. Tapi SMP pas mau lulus. Jadi sebentar dong berarti? Enggak sampai SMA, tapi sebentar. Karena dia kan pindah ke Bandung lagi. SMA-nya Taruna di Bandung. Oh, Taruna Bakti. Gitu. Bukan SMA Taruna. Yang kepemimpinan. Iya, Taruna. Dia di situ. Kita Tarbak. Emang pinter. Kan dia ketua OSIS SMP. Oke. Saya wakil ketua OSIS. Lu tuh berarti SD, SMP, SMA teh Sukabumi? Sukabumi. Baru Unpad? Baru kuliah di Bandung. Unpad. Gitu. Oke. Bongkar lagi, apa lagi? Telanjangi saya telanjangi diri sendiri aja gimana ini ya? Mana juga dokter? Siga dokter mana? Foto naon dia? Tampokeun. Allahu Akbar, aing SMP. SMA yuk. SMA. Tapi kira-kira ini lu teh enggak. Makanya tadi gue bilang kayak dokter ya. Lu tuh ternyata dari dulu tuh udah rapi gini ya. Iya. Rambut klimis. Nanti bajunya pakai kemeja. Batur mah pakai kemeja tapi kan ini rada anak muda lah ya kaosnya. Terus cut bray ya Allah. Emang gitu lu teh. Itu SMA ini teh. Ini kacamata Dedi Dores. Atasnya gelap, bawahnya terang. Dedi Dores. Tapi kan zaman dia mah Dedi Dores kayak dan legend pisannya. Ya Allah. Emang gitu? Ya Allah. Dari dulu tuh emang gitu? Hah? Ya, udah fashionable. Yang mungkin ini dulu fashionable kali ya? Di Sukabumi sih fashionable ya. Hanya. Gak tahu kalau di Bandung kayaknya enggak. Ini ya Allah ngirakeun ih. Nyetina naon, men. Tapi berarti memang dari dulu tuh udah gitu. Udah necis gitu muncul orang Sunda mah. Iya. Udah rapih ya. Rapih. Saya dulu kan di Dago, tahu kan ada tempat makan Matahari. Ya, Matahari. Ada sebelahnya tuh Padaloma. Saya tuh biasa ngamen di situ setiap malam. Saya ngamen selama kuliah tuh saya ngamen sambil ngamen di situ. Ngamen. Enggak, ngamen biasa. Ngamen. Oke. Tapi standby di situ. Dan saya selalu pakai kemeja rapih dari atas sampai bawah. Sisiran heula rapi. Emang saya dari dulu gitu. Kalau waktu di Padaloma itu berharapnya apa? Sugan nih ada yang makan tante-tante ngebungkus. Goblok. Tapi memang dari dulu saya begini, rapi terus dari dulu berasa punya gaya gitu loh. Apa aja brand waktu itu yang lagi ini, walaupun gak mampu saya beli KW-nya. Tapi memang begitu, men. Memang begitu. Asli. Zaman gua ya kecil mah sepatu Belly kan. Sepatu Belly waktu masuk ke Indonesia edan naik. Gua kan gak punya duit, gimana caranya? Ya akhirnya beli di Loak. You know Loak kan? Apakah itu bekas pencuri atau asli bekas atau pencurian gitu. Iya benar. Bala mah gitu memang benar. Oh lu KW-nya lo. Lu KW-nya. Saya dari dulu emang kumahanya. Emang temampu. Iya sama. Gue juga sama. Dulu waktu dia juga sama. Selalu nih anak-anak bilang, udah lu mah bukan gak mampu. Tapi kalau mereka datang ke rumah saya coba, bener Rumah saya tuh masuk ke dalam gang, hanya cukup kalau 2 motor tuh harus nunggu dulu 1 motor kecil. Jalan dari gang ke dalam rumah saya itu 10-15 menit.
jalan dari jalan raya ke rumah saya. Oh, 10 di kampung. Jauh 10 sampai 15 menit bayangin. Jauh. Depannya tuh sawah, kolam gitu. Iya. Dan sampai SMP rumah saya tuh bilik. Oke. Gitu. Nggak pakai keramik boro-boro, dipelur kan. Setengah bilik, bata setengah gitu. Jadi emang seperti itu. Jadi kalau membeli brand-brand kayak Nike, wah, pasti KW-nya. Jadi Nike sampai sekarang teman SMA bilang saya adalah si Nike celurit. Jadi logo Nike begini. Cuman saya nggak ada fotonya, gue ada kemarin teh. Ada kemarin teh. Pokoknya Nike ada sihungnya, ada taringnya. Ada. Bener. Ini Nike anjir. Nggak ada Nike, logonya nggak gitu anjir. Tah, iya anjir. Tah, ini. Nah, bener. Nih, ntar lah gua kirim lah. Ntar susah, ntar gua kirim. Bener. Tah. Gua bilang Nike. Ini edisinya beda. Enggak anjir. Enggak ada Nike begitu koplok, logonya. Anjir. Namanya Nike kieu koplok Ya Travis Scott ke gitu dibalik aing makana. Iya mah kieu atuh sakana wae. Tah. Saya terkenal sebagai si Nike celurit. Temen SMA saya bilang, si Nike celurit. Wah, waktu saya itu mikir, apakah saya aliran haluan kiri? Takutnya ada begitu kalau sekarang kan. Anjir, ini haluan kiri katanya. Palu arit seringnya. Yang kanan palu, yang kiri ada aritnya. Aduh, ampun. Ayo, mana mah aritna arit mana ieu sawah tani, mana mah. Berarti mana lu kan udah sempet juga bikin brand fashion ya. Berarti memang darah-darah fashion itu memang udah ada gitu dari dulu, bener tuh? Saya sih nggak menganggap ini fashion yang keren, tapi ya saya amini saja. Saya sih berasa tidak ada kerennya di sini. Oke. Kela, aing gara-gara tadi lihat handphone gua teh jadi lihat ini beberapa foto yang diberikan. Memang ini di sini tidak ada pertanyaannya. Tapi boleh ceritakan nggak? Siap ya? Apa? Ini ya. Naon deui ya Allah. Ini. Oke. Anjrit. Nokia 8310 kalau nggak salah ya. Ada apa dengan cerita 8310 Nokia? 3210 deh. Saya lupa. 8310. 8310 ada apa dengan Nokia 8310 ini? Gara-gara handphone ini, tapi ini harus jadi pelajaran ya. Gara-gara handphone itu saya hampir bunuh diri. Beneran, literally mau bunuh diri, loncat dari jembatan. Serius mana? Ke jembatan sungai. Mana? Waktu itu jembatan di kampung saya di Sukabumi. Di jembatan saya udah mau. Kela SD, Murangkali SD, SMP. Why? SMP. Why? Alasannya sederhana. Naon? Gara-gara. Saya nggak tahu kode PUK. PUK? Buka kan ini dulu, buka PIN 3 kali, salah, keluar kode PUK. Dekat, keluar kode PUK. PUK-nya nggak tahu. Karena itu handphone bapak saya. Saya ambil, saya nggak ngomong. Saya pengen keren waktu SMP. Saya bawa, kering. Aina buka handphone anjing. Anjing, keren. Handphone terbaru. Sabarnya coba buka tuh orang main ular. Dulu masih main ular. Kutuk. Main ular, oke. Salah. Chill. Salah. 2, 3 kali. Ayo atuh buru kita main yang mainan ular. Chill. Cek. Ting. Kode PUK. Apa itu kode PUK? Gua orang kampung terus gua nggak ngerti. Allah, kode PUK. Terus saya emang takut banget sama almarhum bapak saya. Bapak saya tuh. Galak atau tegas? Dua-duanya. Tegas dan galak. Tegas dan galak. Makanya dari situ saya pulang, sumpah ini ya, saya nggak ngarang, nggak menambah-nambahin. Saya pulang ngelewatin sawah sambil nangis. SMP ya? SMP. Nanti pulang gimana? Ya Allah, pulang sendirian. Biasanya sama teman-teman, ayo Mas pulang bareng. Enggak, gue langsung pulang. Ya Allah, saya harus gimana? Ini bilang apa bapak saya? Terus lewatin jembatan, ada sungai di bawahnya. Terus ada diem di jembatan. Ya Allah, apa saya loncat aja? Sumpah, demi Allah. Cuman saya nggak nambahin, saya nggak ngurangin. Terus kalau dipikir-pikir sekarang ya, saya kayaknya kalau loncat nggak akan mati. Tapi paling potong. Paling pengkor. Pengkor. Untung nggak loncat. Lihat tegarnya pengkor. Kalaupun saya loncat, kayaknya saya pengkor dong begini. Karena kayaknya nggak tinggi-tinggi amat. Cuman banyak batu gitu. Tapi bener kan? Saya loncat aja ya gimana, saya takut. Gitu, akhirnya saya pulang. Memberanikan diri, tapi ke teteh saya. Saya bilang ke teteh, ini kode PUK. Kudu kumaha kan kalau kode PUK itu harus dibenerin pakai SIM card. Ya, kan ada itunya kan. Kode PUK yang panjang nah, bisa. Itu.
Akhirnya diselamatin sama teteh saya terus apa teteh punya itu? Iya, kan punya si bapak. Teh yuk kumaha. Udi sieun panggilan di rumah tuh Udi. Kakak ngaran mana teh lengkapnya? Ananda Rusdiana. Oh, Ananda Rusdiana. Nggak ada omesnya jadi Udi gitu. Teh yuk kumaha geus ku teteh cet beres. Pas beres ningali. Ya anjing, nyawa gua murah. Nyawa gua gampang banget ya. Untung gua nggak lompat. Aduh, aing mah. Siapa aing. Aya wae. Edun. Tapi gue ya, waktu zaman SMA, ini benar true story kayak tadi lu, true story mau bunuh diri gara-gara PUK gitu ya, PUK-nya. Gue tuh true story, gue tuh sempet ikut di SMA itu kayak bela diri gitu. Tapi biasalah aya kanarugan tenaga dalam gitu. Nah, jadi lamun dulu tuh kalau misalnya biasalah aya nu kasupan cenah. Oh, si aman we cenah gitu. Teuing bener henteu nama, beneran enggak. Aya mana kesurupan kumaha? Saya? Anjir. Gila, ini sumbernya siapa ya? Gila! Untung lu nggak sekelas sama gua. Kalau bener, gua benerin tuh. Wah, edan. Gue jadi penasaran saya sumbernya. Saya harus cari sumbernya. Saya orangnya penasaran. Wah, gila, nggak dibilang. Benar, kesurupan benar atau gimana ini teh? Kesurupan. Jadi, kesurupan. Saya sadar, saya bergerak, tapi bukan saya yang menggerakkan. Jadi saya dulu SMA itu teater. Ada namanya olah sukma, olah jiwa. Memang olah sukma atau olah jiwa itu pasti yang teman-teman teater tuh ngerti tuh. Kayak tahu. Gue pernah soalnya teater. Ya kan? Kayak pasti gitu. Jadi orang lain jadi kakek-kakek. Ternyata saya jadi kakek-kakek. Masuk, ada yang masuk lahnya. Ya. Saya sih ngerasa saya bergerak terus ngomong kakek-kakek, tapi saya sadar. Tapi ini siapa? Bukan gua, gila gitu. Waktu itu yang kesurupan tuh 2-3 orang. Termasuk lagi latihan teater termasuk gua. Gitu pas latihan teater itu. Besoknya setelah kejadian itu kesurupan massal di sekolah. Oh. Gitu setelah kejadian itu persis SMP? SMA. SMA. Kesurupan massal rame kesurupan massal. Nah di situ saya ngelihat teman-teman. Pas kesurupan massal lu udah enggak? Enggak. Udah karena mungkin lu pemimpinnya ya. Mungkin gara-gara saya mengundang itu. Iya. Tapi emang bener kan? Wah itu mah serem. Sumpah saya sampai sekarang juga kalau cerita merinding. Jadi di situ saya bisa ngelihat teman-teman saya yang sakti mandraguna. Saya juga nggak tahu ya. Iya, maksudnya ngebatin gitu ya. Itu literally satu sekolah. Jadi satu kelas. Kan kita kedengeran ya? Sekelas nangis, teriak-teriak. Terus di kelas saya lagi belajar, tiba-tiba yang di pojok, tiba-tiba yang sebelah sana, wah, 1, 2, 3, satu kelas terus 2-3 orang. Terus kita bisa ngedenger di luar, apa? Guru tuh semua, keluar kelas dulu. Yang itu kan di dalam, dibantuin sama teman-teman. Keluar kelas, semua kelas keluar. Tolong. Jadi dari satu kelas ada 4-5 orang ada gitu ya. Betul. Dar. Nah dari situ tiba-tiba saya ngelihat teman-teman saya makanya sakti, saya bilang tiba-tiba lari ke sana bawa botol. Ngapain? Tiba-tiba set gitu-gitu. Ohnya Edun. Set. Wah, dia lari lagi ke sana, lari. Ya kayak dia melihat gitu, six sense gitu ya. Teman gua ngapain? Sampai ada satu teman saya bilangnya apa? Melayang berarti. Dia lompat kayak berantem kan di lapangan basket, lompat, set, dep. Kan harusnya ada berapa detik gitu. Michael Jordan gitunya, berapa detik di atas ya? Kan set, dep. Wah, secara aktif iyo. Dan Sukabumi, hati-hati. Dan itu teman saya beneran orang Sukabumi, orang Jampang. Oh, Jampang teh. Gitu, cet. Anak Rohis. Rohis. Wah, Edan. Gua ngeliat teman-teman gua yang joprak banyak, yang sakti banyak. Itu kayaknya menginspirasi film Avenger. Assemble! Edun. Endgame. Itu sekolah saya emang luar biasa. Tapi kalau gua tadi perhatikan dengan beberapa cerita lu bahwa lu tuh memang berakting, memang lu tuh memang dari dulu seneng acting berarti. Iya. Memang seneng acting. Terutama zaman SMA tuh saya bener-bener kan saya ketua ekstrakurikuler teater waktu SMA. Jadi memang saya aktif di teater gitu-gitulah, belajar acting dan lain sebagainya. Terus lu sempat punya band juga? Sempat punya band. SMA. Itu SMA. SMA. Jadi SMA, lu tuh SMA berapa? SMA 1 negeri Sukabumi. Jadi SMA 1 band gitu. Bukan. Oh, bukan. Nama bandnya?
Masih hafal nih. Tunas abadi swadaya masyarakat menjalin persatuan dan kesatuan menuju pintu gerbang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur band. Oke. Itu nama bandnya. Oke. Kalau Sulastri? Itu lagu. Dari siapa itu Sulastri? Tunas abadi. Sulastri. Seseorang kah atau cuman ini cuman aja? Ini aja. Itu teh band goblok ini panjang pisan ngaranna ge. Tunas abadi swadaya masyarakat menjalin persatuan dan kesatuan menuju pintu gerbang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, merdeka, dan berdaulat, adil, dan makmur. Band. Band serius atau band bodor? Band bodor, tapi mainnya serius. Jadi kita tuh diundang sama, kan kita SMA tuh. Diundang pensinya SMP. Sering. Berarti lumayan cukup terkenal si band dia. Lumayan lah di Sukabumi di umuran saya waktu itu. Pokoknya band bodor. Dan si Sulastri itu naik. Lagu Sulastri itu naik. Mencintaimu takkan pernah ku sangsi, laut ku seberangi, gunung pun kan ku daki. Tak akan pernah mati cinta ini, oh Sulastri. Nah itu, masih inget. Tapi liriknya mah berarti nggak bodor ya, nggak lucu liriknya ya? Enggak. Serius. Jadi waktu itu kan, kebayang itu kan kayak naif, masih ada Kalabetis, Timlo belum ada. Gitu waktu itu. Nggak. Jadi lucunya di mana ini band teh? Kan lu bilang band lucu ini. Iya. Di apanya? Jadi, kan kalau band lain bagi-bagi stiker. Kalau manggung. Iya. Saya enggak. Naon? Saya bagi kerupuk sama bonteng. Sumpah, saya ngasih kerupuk sama bonteng timun. Temen timun. Jadi saya, "Hei, apa kabar semuanya?" Pakai baju ini Kang. Kalau waktu itu baju TK ngebandnya. Pakai baju seragam pokoknya yang lucu-lucuan. Jadi pocong, kan, tapi pakai jadi pocong, ada tematik lah. Terus pasti nanti ciri khas kita tuh setelah main atau sebelum? Sebelum. Jadi sebelum manggung semua menikmati kita sambil makan kerupuk dan timun. Tahu kan orang Sunda mah kerupuk dan timun tuh nikmat. Jadi kita bawa berapa kantong. Sanu hayang kerupuk. Coba anak band. Ya tah, bonteng lah, rek bonteng ya tah, bonteng. Cara nyuci bontengnya itu kan di musola ada keran banyak, masukin air begini. Keluarin airnya, bersih tuh timun. Jadi gitu bagi-bagi. Sama kita tuh ciri khasnya bawa ini Kang. Bawa air panas, termos. Bawa kopi saset. Ngopi. Bikin. Buat penonton? Buat yang nonton. Pantesan terkenal. Ternyata orang tuh tersogok lah itu. Gitu. Jadi nonton band, bareng ngopi. Timun, krauk. Dua-duanya kriuk. Aduh, eta legend teh timun sama kerupuk teh di Jawa Barat mah itu legend banget itu. Oh gitu. Akhirnya cuman sampai SMA doang? Sampai kuliah lah. Band itu teh? Band itu sempat main di ini Kang dulu mah. Masih ada klub pesta. Main main di acaranya LP3I, LPK yang sama SMA 1 tuh ada kampus, acara apa night-nya mereka manggung di situ. Lumayan ya berarti. Lumayan. Oh, sambil lu tadi ngamen itu ya? Iya, makanya sering ngamen itu sama anak-anak itu, sama teman-teman sakosan. Si band ieu. Ada anaknya mah. Ini memasuki 2024 nih. Iya. Ya. Emang bener lu punya cita-cita jadi bupati termuda? Oh iya, kalau jadi cita-cita ya. Iya. Jadi wali kota atau bupati termuda itu cita-cita saya dari SMP SMA. Pengen jadi yang termuda di Indonesia. Kunaon? Nggak tahu aja Kang, seneng politik. Terus kayak pengen saya seneng berorganisasi. Masalahnya dari dulu seneng kayaknya. Berarti sekarang enggak dong? Terlaksana dong? Tidak terlaksana. Udah lewat jauh. Gini. Maksud gue, apakah lu tidak akan meneruskan? Kan banyak nih teman-teman kita masuk ke partai dan sebagainya. Gitu saya tuh nggak mau, kan ini namanya jejak digital ya. Saya nggak akan mau bilang enggak, tapi belum. Takutnya saya nanti... enggak, maksud gue gini. Apakah sekarang lu sudah menjajaki? Enggak. Tidak sama sekali. Bukan. Iya benar, jejak digital. Tapi maksud gue, memang belum menjajaki. Nah kenapa hilang gitu keinginan itu? Kan tadi namanya mau bercita-cita hanya jadi bupati termuda. Karena tidak dapat restu dari ibu saya. Oke. Ibu saya, buat saya kakak beradik bertiga, tinggal satu kan jimat itu mah ya, komisaris utama dari segala macam usaha dan keputusan kami bertiga. Ibu. Jadi saya udah ngomong pasti ke ibu saya, Ibu, kenging teu AA upami bade maju kieu. Ulah, udah kerja aja, udah kamu syuting, udah. Tapi kalau suatu saat Bu, boleh nggak kan mengabdi buat masyarakat, sugan atuh. Ya udah, kalau kamu memang mau, kata ibu saya. Tapi syaratnya satu aja. Tinggalkan semua? Bukan. Naon? Syarat kamu kalau mau balik ke kampung halaman dan memimpin kampung halaman kamu jauh lebih baik, kamu harus kaya raya banget.
Kaya, raya banget. Jauh ya, tapi amin. Kaya, susah. Raya. Pakai raya, kaya raya. Ibu saya kaya banget. raya banget. Kayak, oke, gitu. Kayak, kan bilang jangan gitu. Kaya raya banget. Itu syaratnya. Masuk juga istri saya sekarang. Istri saya juga nggak kaya raya banget juga ya, kata bini gua. Pokoknya istri saya emang nggak setuju, cuman istri saya juga sama, gimana ibu? Kalau ibu bilang enggak, aku juga enggak. Kalau ibu udah bilang boleh, boleh gitu. Apalagi. Iya. Wah, anjrit. Honda Tiger 2000 tanya. Ya. Naon? Wah, gila. Kalau ini gue tahu ini pasti dari siapa ini. Gila. Apa? Ceritanya gila teh apa? Tapi bener gak nih? Ceritanya sama gak nih? Nyesok. No. Ini yang tahu cerita ini pasti teteh saya. Coba, naon? Coba sama nggak dengan gua? Ini motor yang selalu saya pakai pulang pergi Sukabumi Bandung. Ini adalah motor inventaris kantor teteh saya. Oh gitu? Ya. Inventaris kantor, kebetulan teteh saya kerja di om saya. Jadi sebenarnya masih motornya om saya. Jadi saya pinjem, saya selalu pakai kuliah dan segala macam. Terus waktu itu almarhum bapak masih ada. Saya sering pakai motor ini sampai akhirnya motor ini nih inventaris kantor kan, harus dijual. Harus dijual. Terus saya bilang ke bapak saya, "Beliin atuh Pak, beli aja, apalagi kan." Maksudnya itu motor ini dibeli teh. Pak, udah sayang sama motor ini, beli aja tuh. Ngeredit kan si om juga. Cuman bapak saya kan galak juga waktu itu ya. Enggak usah. Padahal saya tahu udah bapak saya nggak ada duit. Padahal saya maksa udah kredit aja tuh Pak, cicilin. Enggak boleh. Nah itu dari situ. Bapak saya almarhum ngomong katanya, sedih jadinya kalau karena ini saya salah satu momen sedih juga buat saya. Kalau kan tadi momen memalukan, ada momen bunuh diri, ketawa-ketawa. Kalau ini salah satu momen sedih. Kenapa? Karena ya ampun, itu saya kayaknya cukup bayar 1 juta. Padahal, makan ngiri. Udah jadi milik. 1 juta or 2 juta lah waktu itu. Pak. Enggak, sampai bapak saya ngomong gitu, mendingan bapak mah ngasih uang buat kamu sekolah. Nanti kamu udah sukses, kamu beli sendiri apa yang kamu mau. Gitu. Ini salah satu trigger kenapa sekarang saya senang dengan motor. Mungkin ada dendamnya juga. Ya. Gitu. Tapi kan lu akhirnya bisa membeli motor Binter dari jualan susu. Betul. Jual susu di mana? Jadi selama kuliah, gua itu kalau nggak ngamen, jadi penjual susu di mal-mal. Tos Serba. Yang gimana sih? Yang nawarin, "Selamat siang Ibu." Di Tos Serbanya di dalam. Tapi berarti ada ininya dong. Lu pakai baju. Pakai baju. "Selamat siang Bu, saya dari susu ini. Mungkin dicoba buat adeknya. Nanti kita ngejual, baru dapat bonus. Kalau ngejual berapa karton gitu." Dan akhirnya bisa dari situ. Nah, yang ngumpulin duit gak begitu banyak. Saya pinjam ke si teteh saya. Teh Asti, yang beli, tadinya pengen beli mobil. Wow, tapi kan kuliah di Unpad. Terus teman-teman, setiap ada mobil BMW seri baru, Unpadnya Vicom lagi. Jadi wah gitu ya teman-teman. Mana Vicom? Vicom, saya Vicom. Yang beli mobil, akhirnya nggak cukup lah uangnya gitu kan. Ketemu lah ketika di Jalan Tubagus Ismail belokan, saya masih ingat ada motor Binter Mercy udah bentuknya chopper. Udah chopper di custom kayak apa itu namanya? Film Renegade gitu karena ada flame-flame-nya gitu kan. Terus saya berhenti, dijual segera. Wah, edan, saya belum tahu motor. Turun, wah gila ini Harley Davidson. Ini apa Pak namanya? Binter Mercy. Edan, ternyata Mercy ngeluarin motor. Saya mikirnya tuh Mercy itu Mercedes-Benz. Edun, Mercy, berarti ini lawannya BMW. Berapa Pak harganya? 2.500.000. 2.500.000 pasti nggak ada surat ini. Masa motor Mercy. Ada surat Pak? Ada atas nama saya. Edan, oh my God. Mana ada suratnya? 1.500.000. Oh masih kurang. Wah Edan, Pak ini mau dijual? Iya, tapi ya nanti bisa langsung balik nama bla bla bla. Gitu, wah siap. 2.500.000 kurang bisa nggak Pak? Ya 2.400.000 lah. Padahal waktu itu motor aja harganya standar ya, nyok gitu ya.
udah 12 juta. Kebayang nggak? Moge tahun 2004, 2006. Kan itu motor-motor Tiger belasan juta, Mio tuh masih 9 juta, 10 juta lah. Ini 2.500.000, saya pikir itu Moge. Anjing keren banget. Berapa cc Pak? 200 tapi udah board up jadi 250. Dan keren! Di saat semua motor cuma 110 cc. 250. Anjir ini Moge. Edan. Pak, tunggu di sini. Saya mau ngomong sama kakak saya dulu. Balik kabur. Teh, yang beli motor naon. Iya keren pisan ini chopper itu. Harley. Tapi Imam bukan Harley, Mercedes-Benz ngeluarin motor. Bener. Si Teteh gitu ngerti oke. Pas datang kan, ayo Teteh ikut, nggali. Oh, sama si Teteh? Sama si Teteh, kan yang pegang duit, kan kurang. Teh kumaha? Butut. Emang butut kan? Oh, butut. Emang jelek, emang elasan. Masa footstep-nya bentuknya tuh yang kanan tengkorak, yang kiri api. Oh. Footstep-nya gitu. Terus frame ban depan itu tuh pakai itu frame-nya masih ada sampai sekarang di rumah saya. Saya simpan semuanya. Serius? Orisinil. Ban depannya pakai ban motor off-road. Ban belakangnya pakai ban apa coba? Hijet. Ban mobil. Makanya tadi saya bilang butut. Emang butut. Tapi akhirnya tetap dibeli. Tapi akhirnya kan berasa keren. Dibeli. Dari si Teteh mau ngeluarin duit 1 juta tuh. Ada yang gue ketipu. Biar dia belajar dalam hidup. Iya. Ya sok mau mah. Nuhun teh. Nuhun pisan. Pakai langsung beli helm tengkorak di Cihamplas. Tengkorak monyet. Yang kecil yang dapat nyetak. Pakai tengkorak. Ananda Omes, Lorenzo Lames. Lorenzo Lames. Renegade. Lorenzo Lamas dulu. Jadi Lorenzo Lames. Pulang pergi mudik ke Sukabumi pakai itu. Pokoknya paling gaya, berasa paling gaya. Ada yang ketawain? Banyak Kang. Makanya percaya nggak? Waktu kuliah, kan saya baru sadar sama teman-teman, goblok ini norak, kayak emang norak Kang. Orang kayak begitu bentuknya, tahu knalpotnya knalpot apa? Knalpot Tiger. Jadi suaranya dep. Karena saya rumah di komplek, jadi jangan berisik. Biasanya lodong kan, dar. Gitu. Terus teman-teman saya ngecengin. Akhirnya motor itu tidak pernah masuk ke kampus. Pasti saya parkir di kantin sebelum masuk kampus. Teteh nitipnya, karak masuk. Sampai itu motor sekarang ada di rumah lu, disimpan? Motor itu sampai sekarang masih ada. Frame-nya atau semotor-motornya? Semotor-motornya, tapi mesinnya udah saya pindahin jadi beneran binternya. Binternya juga masih ada sampai sekarang. Itu frame-nya masih ada, semuanya masih ada. Gitu. Akhirnya ini mah tidak terlalu murang kali lah. Ya. Yang terjadi saat audisi Extravaganza, Audisi banyak. Yang mana nih? Yang lu kan diantar sama teman adiknya ya? Adik lo? Ya, adik. Teman. Pas mereka roadshow ya? Si Extravaganza roadshow roadshow. Kan angkatan kedua berarti lu teh ya? Angkatan kedua kan? Yang pertama kan kayak geng Tora dan sebagainya kan? Gitu. Dari ribuan, kan Extravaganza lagi gila banget. Edan-edan. Lautan orang lah. Ribuan orang nonton. Saya salah satunya. Dan waktu jadi penonton itu saya ngucap dalam hati. Kan saya anak teater juga ya dari SMA. Kuliah juga saya masih suka acting, masih ngeband. Saya ngomong dalam hati, ya Allah, suatu saat saya bakal ada di panggung itu. Ngucap aja dalam hati. Tahun depannya ada audisi Extravaganza. Saya ikutan. Alhamdulillah terpilih dan menang. Di tahun yang sama, Extravaganza mengadakan roadshow di tempat yang sama dengan posisi panggung yang sama. Dan penonton ribuan juga. Dan saya masuk ke panggung itu saya nangis. Kunaon. Semua kan banyak yang Sunda juga ya dari Extravaganza. Iya, banyak orang Bandung. Emang kayak adek ke saya itu, saya tuh kan si bungsu buat mereka. Kunaon Omes. Sampai sujud, waktu itu sujud syukur. Kunaon, pada bingung kenapa. Baru saya ceritain waktu itu. Kejadian itu. Saya sambil ngeliatin, teh lihat ya itu ribuan penonton. Di antara ribuan itu, tahun lalu, saya orang yang ada di sana, dan saya ngomong dalam hati saya, ya Allah, suatu saat saya harus berada di panggung ini. Sekarang saya akan masuk ke panggung yang saya doakan dan saya cita-citakan. Nangis. Mereka juga merasa bangga, bahagia nih anak ngefans sama gua. Sampai penonton yang ada di sana, sekarang lu bareng sama gua, sepanggung sama gua, sebagai pemeran dalam acara yang sama. Makanya semua tuh meluk nangis semua. Kang Ona, saya masih ingat, Allah mes, ku kitu nanya, nuhun Kang, makasih teh, makasih Mas Tora semuanya. Kalian mewujudkan mimpi saya. Saya bilang gitu, karena saya persis itu yang saya alami gitu. Tapi yang disayangkan waktu lu audisi, Bapak
Masuk rumah sakit. Itu dia. Jadi pas pertama kali ikut audisi, Bapak itu nggak pernah ngomong kalau sakit. Biasa. Oh Bapak, ya. Wah, kuat. Karena kan nggak dan image juga yang tadi dulu ceritakan ada ya, kuat. galak, Seorang yang tegas galak, gitu ya. tegas. Jadi mungkin kelemahan teh Betul. jangan dilihatkan gitu. Ya, tiba-tiba saya masuk audisi, kan karantina. Kalau dulu Kang ya masih zaman kan tuh pencarian bakat tuh di karantina, di Cibubur tuh pasti. Pas saya masuk audisi, Bapak saya juga pas masuk rumah sakit dan ternyata udah ketahuan stadiumnya udah besar, kanker paru-paru. Gitu makanya pas masuk audisi ya sama-sama ibu saya ngomong tuh, ada 2 orang yang sedang berjuang dalam hidup keluarga kita. Ada Bapak yang berjuang untuk kehidupan hidupnya dia. Ada kamu yang berjuang untuk kehidupan kamu, masa depan kamu. Harus semangat, kata ibu saya gitu. Mohon Bu, gitu. Sampai akhirnya di tengah perjalanan audisi itu karantina pernah kita libur. Terus Bapak saya udah di rumah. Sempat ke rumah. Sempat, karena kan udah susah sebelum pindah ke rumah sakit berikutnya. Pindah ke rumah terus ngasih ngobrol, kan kanker paru-paru jadi nggak bisa ngomong. Gitu. Susah. Akhirnya nulis Bapak saya. Jadinya ya jadi wasiat gitu. Nah itu yang jadi pedoman hidup saya sekarang bertiga. Jadi di rumah kita semua punya tulisan ayah kita yang sama, wasiat terakhir almarhum Bapak yang kita kasih frame dan kita taruh di sebelah tempat tidur supaya dibaca oleh keluarga kita, pasangan kita, termasuk anak-anak kita. Biar tahu. Dan ada foto Bapak dan Ibu kita. Tulisannya? Tulisannya adalah Teteh, AA, Dede, saya AA nomor 2, Teteh, AA, Dede. Intinya adalah jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah, jangan lupa zakat, puasa, dan jadilah manusia. Gitu pesannya dari Bapak saya. Jadilah manusia. Jangan lupakan keluarga dan teman-teman kalian. Jadi harus gitu. Dan manusia. Nah itu yang jadi patokan kita bertiga. Kan kita ngobrol, manusia itu apa sih maksudnya? Manusia menjadi jelema gitu. Mereka kudu jadi jelema. Mereka kan harus sukses. Mereka kudu jadi jelema. Ya, kalau di Sunda tuh kalau jadi jelema itu seorang yang jadi sukses. Jelema. Gitu. Dia udah jadi sukses karena harus jadi manusia. Makanya dirinya kudu jadi jelema. Dan buat kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul. Gitu. Makanya itu yang kita terapkan sampai sekarang kita bertiga. Gitu. Apalagi yang kejadian Bapak saya meninggal itu benar-benar saya lagi di atas panggung. Final, ya? Betul, final lagi final ekstravaganza di atas panggung di saat teman-teman yang lain banyak supporter. TJ, Papa mau bawa supporter bendera apa segala macam spanduk. Gak ada. Keluarga saya mana? Padahal udah dikasih tahu. Keluarga di sana. Kan? Padahal udah dikasih tahu Jakarta, Bandung, Sukabumi semua nanti kumpul buat support AA. Wah, makasih, amin. Dari saya awal manggung nggak ada firasat. Dari awal manggung sampai mau beres cuman ngeliat, oh telat kali ya macet dari Sukabumi. Tapi kok yang Jakarta belum nyampe? Oh macet juga kali. Oh mungkin karena udah penuh jadi nggak boleh masuk. Ya. Wah nyanyi-nyanyi. Padahal Bapak saya udah nggak ada. Nyanyi, jadi joget. Kumpul semua. Semua langsung belok ke Sukabumi. Belok ke Sukabumi yang... Jadi semua yang tadinya mau berkumpul untuk mensupport saya, sekeluarga besar, om, tante, adik, kakak, sepupu, mau ke Jakarta, semua balik arah ke Sukabumi. Karena kasih tahu Bapak meninggal, saya nggak tahu. Sampai akhirnya pas mau selesai acara, cuman ada om sama tante saya, ada mamang, bibi saya, ditugasin gitu ya, ditugasin. Tiba-tiba ada di kumpulan penonton, saya bahagia. Karena kan di karantina, nggak ketemu keluarga sama sekali berbulan-bulan, nggak boleh telepon segala macam. Udah. Terus tiba-tiba, masih ingat tuh saya di backstage, udah ada tuh om tante saya nungguin di setnya Ceriwis. Ya, sebelah situ. Udah ada lampu, udah ada kamera. Yang kecil kan? Yang kecil, udah ada lampu, udah ada kamera. Saya masuk, tiba-tiba saya nangis. Meluk, kangen, padahal kangen. Ya Allah, kangen, akhirnya saya bisa ketemu keluarga saya. Tiba-tiba om saya ngomong. Pas saya meluk gitu, nangis. Saya lebih karena kangen, nangis. Apa gitu? Om saya ngomong, loh, kenapa nangis? Sambil dipeluk. Emang udah tahu. Situ saya makin meledak nangisnya. Dikasih karena tahu. Nggak usah. Nggak ngomong, belum ngomong. Pas karena kan saya nangis banget. Kenapa nangis? Emang udah tahu. Ya apalagi ya yang saya lagi di rumah sakit, lagi berjuang untuk kehidupannya, meledaklah saya. Baru dikasih tahu, Bapak udah nggak ada, katanya. Saya itu show tuh jam 5 sampai jam 8 malam. Bapak dipanggil? Kurang lebih. Bapak meninggal dari jam 4. Jam 3, jam 4. Terus sebelum show berarti ya? Bapak udah nggak ada dari kurang lebih jam 3, jam 4 sore.
tapi kita amanah dari ibu. Itu tuh, keluarga kita tuh. Katanya, jangan kasih tahu si AA. Karena AA lagi mengejar mimpinya. Yang tadi itu ya, kehidupan. Intinya katanya, satu mimpi terkubur, harus terbit mimpi yang baru. Aduh, gitu. Biarkan dia lagi mengejar mimpinya, jangan ganggu dia. Siapa tahu jalannya dia, jalan kehidupannya dia di situ. Gitu. Oh, kayak saya, wah, lebih meledak lagi di situ. Lebih nangis lagi. Jadi kayak, kalau ininya ya, sebagai manusia gitu kayak, ya Allah, kenapa harus ibarat kayak penggantian gitu kan? Iya. Nah, kenapa? Karena akhirnya saya laki-laki paling besar, saya jadi tulang punggung. Betul. Itu tulang punggung utamanya nggak ada, saya jadi tulang punggung berikutnya. Iya. Bener-bener kayak di estafet ya. Ya, gitu. Itu, wah, banyak kisah yang itu ini banget ya, pas banget ya. Maksudnya pas banget lu dalam momentum yang lu istilahnya dapat lah gitu ya. Iya. Ya kan momentum ekstravaganza itu yang sekarang akhirnya jadi Omes, jadi Omes yang sekarang gitu dikenal kan. Orang. Momentum itu dengan nasional. Itu pertama kali. Jadi saya masuk dunia industri dengan kehidupan baru. Bapak saya masuk di kehidupan yang lain, gitu. Dia nge-switch aja. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah ini buat gua dua tadi Bapak, satu lagi adalah Kang Gumilar. Itu apa? Agugum. Agugum sebutnya. Tapi Gumilar namanya. Gumilar. Panjangnya Gumilar. Ardiansyah Gumilar. Panggilan Kang Agum. Kumata Agum. Itu kakak saya yang tidak pernah saya temui. Jadi meninggal. Jadi sebelum itu lebih lagi. Makanya saya bilang kehidupan saya, ya wallahu alam ya, saya tidak mau melebihi kekuasaan Allah. Gitu. Ibu saya masih di rumah sakit. Saya baru lahir sehari. Kakak saya meninggal, tenggelam. Kang Gugum. Di rumah nenek saya. Di kolam. Di kolam ikan. Jadi kan rumah zaman Belanda. Kang Gugum teh, Gugum teh berapa? Oh, masih kecil. Jadi masih kecil. Ya. Jadi rumah Belanda kan ya zaman dulu. Lamun adatnya berarti ngan beda 3 tahun berarti ya. 2 tahun. 2 tahun. Dia 2 tahun dia ya. Makanya wah, kebayang saya pas dewasa nih baru kebayang gimana perasaan ibu saya. Iya. Baru lelah melahirkan, normal. Masih di rumah sakit, belum beres semuanya. Tiba-tiba dikasih tahu anaknya yang satu meninggal ketika dititipkan ke orang lain. Iya. Bukan di bawah pengawasannya. Benar. Jadi tenggelam di rumah nenek, rumah Belanda kan dulu ada kolam eceng gondok segala macam gitu-gitu gede-gede. Tenggelam, ketahuan udah ngambang. Sendiri berarti dia? Maksudnya nggak ada banyak teman, baru kritik sendiri, dia lagi dititipin kan di rumah nenek, terus mungkin jadi main, Mbak lagi apa di dapur segala macam, pas dicari mana si AA. Guys, udah ngambang. Udah nggak ada, gitu. Makanya itu, coba saya lahir. Iya benar. Kayak lahir ada yang meninggal, terus pada saya saat masuk ke kehidupan baru, Bapak ya. Semoga nggak jadi inilah, udah cukup itu cuma pemikiran aja tapi nggak gitu lah. Ya mudah-mudahan memang lu tuh memang menjadi pengganti pengganti di keluarga lu sebagai lelaki. Nah, di situ baru saya bisa menjelaskan Kang Arman kenapa saya sangat manja. Saya telur kuningnya telur. Iya. Karena harus dijaga. Iya, ibu protektif pisan. Makanya saya seprotektif apa ibu? Saya sampai sekarang nggak bisa berenang. Karena nggak boleh sama ibu. Nggak boleh sama bapak ibu saya. Nggak boleh. Oh iya, bapak kan masih ada ya, lupa. Nggak boleh ada orang lain megang saya. Saya tuh sama bapak ibu saya dari bayi sampai SD lah. Sampai SD, SMP. Makanya saya manja banget. Walaupun anak kedua. Karena ya ada kejadian. Ada kejadian kakak saya meninggal ketika saya lahir. Iya. Kan mungkin ada orang, maaf ya, mungkin ada yang jadi benci, gara-gara ini. Kalau saya justru makin dikip. Diproteksi. Gak boleh ada yang pegang. Ya karena ada, amit-amit, gak bisa saya ngebayangin. Waktu pertama kali istri saya melahirkan, anak pertama saya, Embun, saya sama istri saya, yang kami lakukan adalah mencari ibu kami. Saya sujud di depan ibu saya. Saya sujud depan ibu saya minta maaf. Saya nggak bisa ngebayangin perasaan ibu saya waktu itu gimana.
melahirkan saya, di satu waktu harus kehilangan anak kesayangannya. Bersamaan ya. Selesai kan itu mah. Baru lahiran saya gendong, saya titipin mana ibu. Saya sujud di depan ibu saya. Saya minta maaf, saya nggak bisa ngebayangin. Ya, pertama kali saya lahir sampai saya sebesar itu waktu melahirkan anak pertama saya. Wah, saya cuma bisa minta maaf, hanya bisa bersujud, saya ciumin kaki ibu saya di rumah sakit ketika anak saya lahir. Ih, kebayang perasaannya kayak gimana. Karena yang merubah saya sampai sekarang itu pertama anak lahir. Di situ momen saya tahu tujuan hidup saya apa. Oh gini, saya tahu tujuan hidup saya karena yang ada anak yang harus saya besarkan, ada anak orang which is mertua saya yang harus saya bahagiakan, ada ibu saya yang juga anak dari nenek saya yang harus selalu saya bahagiakan. Jadi ketika saya ngelihat anak saya, ya kita semua manusia ini adalah anak dari seseorang yang disayangi oleh seseorang, yang sangat diimpikan, diharapkan oleh seseorang. Makanya sebisa mungkin saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Amin, gitu. amin ya Allah. Gitu. Waduh. Tapi enggak, jadi terus terang, dan gue yakin ini yang nonton ini juga pasti langsung ingat yang masih ada ibu, masih ada bapak, pasti akan ingat langsung. Apa sih? Gue sempet lihat ini Mas, iklan yang, tapi iklannya bukan iklan di TV, gue iklan lihat di YouTube yang kalau lu ditelepon sama teman-teman lu nongkrong, wah cepet banget datang, ngobrol bisa berjam-jam. Tapi pas ibu sama bapak yang males-males, Dek, kamu di mana? Bentar ya Bu, aku lagi sibuk. jepret. Tapi ketika ibu dan bapak itu sudah tidak ada, waduh, itu benar-benar bisa kayak kalau jadi tadi kan cerita Omes itu kan lu mah memang apa ya? Walaupun kakak lu belum tahu karena kan lu baru lahir. Tapi kalau bapak itu kan itu dalam itu turning point-nya lu justru di situ gitu kan. Sebagai jadi anak Omes sekarang. Nah, kalau gue tuh kalau dengar cerita gitu kadang suka sedih atau ingat tuh karena ibu tuh meninggal waktu gue kelas 3 SMP. Jadi emang gue belum berkarir, belum, ngerti nggak sih? Nah, kadang-kadang gue tuh kalau sekarang nih, aduh, lamun aya ibunya sok hayang gitu, orang mawaka. Misalnya gue, anak gue sekarang sekolah di Inggris gitu ya. Pas gue kesana nengok tuh, lihat anak tuh jadi inget ke ibu, duh, lamun ibu saya masih ada, kayaknya dibawa sama saya lihat cucunya. Gitu, ini kuliah di sini sambil jalan-jalan gitu kan. Pasti mungkin juga begitu ya. Istri saya tuh tahu, saya masih sering bisa bangun tengah malam kan. Bangun tiba-tiba nangis. Karena? Saya sih berusaha mencoba ikhlas sekarang ya. Tapi saya pasti nangis ke istri saya. Kayak, ya alhamdulillah dengan semua rezeki yang diberikan oleh Allah sekarang ini. Selalu saya sesali waktu itu, tapi sekarang insya Allah ikhlas. Ya Allah, kenapa Bapak sakitnya nggak sekarang aja sih? Kalau Bapak sakitnya sekarang, Bapak mau berobat di mana? Mau ke ujung dunia? Saya habisin harta benda saya buat Bapak saya supaya bisa hidup. Saya habisin. Ibaratnya gitu. Kenapa Bapak meninggal ketika saya baru memulai karir? Bapak sakit sekarang, Bapak mau kemana? Mau berobat di mana? Mau cari profesor apa? Saya habisin harta benda saya. Makanya kemarin waktu ibu mertua saya sakit, saya bilang ke istri saya, jangan pernah menahan. Cari dokter terbaik, cari rumah sakit terbaik, saya bilang. Cari semuanya terbaik untuk mama. Karena saya bisa ngerasain gimana rasanya ketika kehilangan bapak saya. Dan memang kondisinya nggak bisa ngapa-ngapain, Kang. Orang saya sekamar, bapak saya waktu dirawat 3 orang, berbagi dengan pasien lainnya, pakai minjem ke sana ke sini. Gitu. Rumah sakit juga bukan rumah sakit yang bonafit. Bangsal. Gitu. Jadi kayak sekarang saya sakit nyaman gitu, alhamdulillah, di kelas sendiri, ada apa selalu gitu. VIP gitu ya. Selalu ada perasaan kayak begitu. Sama kan? Sama. Selalu ada perasaan, kenapa sih si bapak teh teu ayeuna atuh sakitna. Sok itu benar-benar. Gitu. Ini pelajaran lah buat yang masih ada ibu dan bapak. Wah. Ditelepon, datang udah. Datang udahlah. Jangan banyak cincong. Aduh, mah aku lagi. Aduh, Pak, aku lagi. Aduh.
jangan. Ya kayak coba ceritanya tadi Omes yang tiba-tiba sebetulnya jam 4 bapaknya udah meninggal, Omes jam 5 mulai syuting dan dikasih tahu itu kalau terjadi kepada Anda gitu ya. Waduh, itu teh. Udahlah kayak merasa aduh kenapa ya gua gak gini, kenapa gua gak gitu. Kayak sisa ibu satu jimat kesayangan udah. Makanya kita bertiga tuh kompak kan. Seadik kakak kan sisa bertiga tuh saya, Teteh sama adik saya, kita tuh bertiga kompak. Apa kata ibu? Kita turutin. Turutin. Kata ibu ini, tahu yang tadi Kang Arman bilang bisnis Tigre, bisnis yang brand motor. Orang taunya tutup karena pandemi, enggak. Disuruh ibu saya tutup. Kata ibu, tos tutup kok. Tapi bu, udahlah tutup aja. Ya udah. Gue teh baru mau nanya kemana Mas itu teh? Usaha lu teh mana? Gitu kan? Kita nurut semuanya Kang sama ibu. Yang lu tahu ibu kenapa menutup? Ada alasan nggak? Suruh menutup. Jadi banyak ibu tuh tanpa alasan ngasih tahu sesuatu. Dan Berarti kita sebagai anak, sebagai anak sudah kayak tetap aja ngomong, atuh bu. Guys, tutup ya, terus. Ya udah. Kayak sekarang, saya kemarin kan lagi seneng bisnis apa. Tahun ini ibu bilang, udah kerja lagi, syuting lagi sana. Bisnisnya udah jalan, tapi kamu harus balik. Tapi bisnis masih kan? Masih jalan. Maksudnya tuh, lu kan kemarin tuh terlalu bisnis. Kan ditawarin syuting program ini. Ditolak. Lagi pengen ini manajer. Ayo, ini tawaran ini reguleran. Tolak lagi. Ini lagi ngerjain bisnis gini. Ibu saya ngomong, sekarang kamu harus balik lagi syuting. Makanya saya, gitu bu, ya sana. Ayo syuting lagi. Kangen, bahasanya cuma gitu. Ibu pengen nonton gitu TV. Tapi ya teteh nguk gitu nya. Nguk, udah. Ibu saya buat kita bertiga udah jimat lah. Nurut aja. Gitu. Oke, penutup closing nih. Ini disebutnya cukup 2 saja. Jadi, gue liatin foto. 2 kata buat foto ini. Oke. Maaf guys. Jangan naon, Gila nih, murang kali gila. Banyak kejutan. Gila supaya. Oke, siap. Man. Aduh. Oke, orang jadi langsung seri. 2 kata buat ini. Omes muda. Aduh. 2 kata. Sok ganteng. Sok ganteng. Tuh lihat, itu masih zaman tindikan. Nih, mana? Banyak orang yang nggak tahu ya. Nih, saya liatin. Ini tindik. Nih. Naon? Persing oge? Full, Kang. Serius? Mana aja? Underground. Biji. Kayaknya mah udah nutup semua, udah nggak ada. Udah hilang. 2 jadi. 3. 1, 2, 3. Aduh. Oke, ini. Aduh, ya. Nih. Wah. Extravaganza. Ini ada almarhum ya? Roni ya? Wah. Tadul Roni. Wah, ini. Aduh. Extravaganza. Ini extravaganza dari yang senior dan lu ya? Angkatan jadi lengkap nih. Sampai terakhir. Ini dua kata. Tapi berbeda. Keluarga kompak. Keluarga kompak. Sampai detik ini? Alhamdulillah. Program televisi gitu ya saya. Banyak gitu ya. Ketemu banyak orang, tim. Grup yang dari awal ada. Grup WhatsApp. Yang dari awal ada ngegrup BBM. Sampai sekarang grup WA dan masih ngobrol. Extravaganza. Yang lain memang udah nggak ada. Udah selesai syutingnya, selesai. Setahun masih ada, masih nongkrong tapi hilang. Extravaganza. Acara pertama televisi pertama saya. Dan yang sampai sekarang grupnya masih ada. Dan semuanya aktif dan semuanya ngobrol setiap hari. Di mana? Hayu kumpul. Keluarga, non tadi? Dan kompak. Keluarga kompak. Ya. Keluarga kompak. Tapi memang kompak sih ya, berarti mah. Ya kan? Ide ya. Wah. Cukup 2 saja. Itu. Udah ada jawabannya yang tadi. Tujuan hidup. Ya tadi yang tadi lu. Tujuan hidup. Aduh, iya tinggal masih bayi pisan gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Bayi pandemi. Jadi bedana dari sini ke sini berapa tahun? 5. Nggak terlalu jauh lah ya. Nggak terlalu jauh. Dari yang kedua ke pertama 4 tahun. Cewek, cowok, cewek. Embun, langit, bulan. Embun, langit, langit, bulan. Panjangnya naon embun?
Betari Embun Anandayu, Betara Langit Anandayu, Betari Bulan Anandayu. Oh, beda jadi betari. Kalau cewek betari, cowok betara. Ya, betara. Keren. Penutup. Tadi kan penutup cerita dari seluruhnya. Sekarang penutupnya pakai inilah, buka lagi lah. Wah, naon deui ieu? Wah. Waduh. Buka. Wah. Buka. Ya, dari Murangkali. Dari Murangkali. Iya, Buka. Ya, dari Murangkali. Kan Murangkali anak kecil, makanya bungkusnya kan itu, apa namanya teh? Nanti adalah aing naon ieu teh? Secara orang Sunda terbiasa darnu kieu. Nanti. Konflek. Anak kecil kan jadi kan. Lain konflek anu sih kudu teh lain konflek kan? Ya, apa sih ini? Apa ini? Sereal ya Allah. Orang Sunda, dasar orang kampung. Lamun bonteng jeung kerupuk apa? Merchandise dari Murangkali. Mudah-mudahan Kang Omes resep seneng. Buka lagi nih? Dibuka dong. Kalau bisa di gegelot lah, gampang. Diliatin dalamnya. Wah, apa? Tie-dye dibuka. Wih, hatur nuhun. Ini merchandise Murangkali? Enggak. Ini khusus buat gua nggak jual, khusus buat bintang tamu aja. Asik, hatur nuhun pisan. Ladies and gentlemen, Ananda Omes. Terima kasih. Terima kasih hatur nuhun Kang Arman, hatur nuhun Murangkali. Sami-sami. Hatur nuhun pisan, asik, keren. Langsung ganti ini. Enggak usah.